Hari ini kita mengunjungi ruang terbuka hijau Taman Tai Ganja Kalukubula, Sigi, Sulawesi Tengah. Di sini akan dilaksanakan Festival Lestari kelima dengan tema sentral Tumbuh Lebih Baik. Kita akan melihat sekelumit pameran pelestarian alam, pemanfaatan hasil alam, hasil limbah sampah, karya anak bangsa dan penampilan pertunjukan musik, pentas seni yang menggaungkan untuk melestarikan alam, sumber daya alam demi kehidupan yang lebih baik. Di kanal Dedi Sapa Teman.
belakangan ini, di 2 tahun belakangan, yang jelas ini setelah pandemi, kita sudah bisa melakukan aktivitas seperti sedia kala. Jadi banyak kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan kegiatan masyarakat yang banyak mengundang pengunjung. Dan hari ini kita berkesempatan mengunjungi salah satu kegiatan. Kegiatan ini dipelopori oleh, kalau nggak salah itu, apa Bang? LTKL. Apa namanya? LTKL itu Lingkar Temu Kabupaten Lestari yang terdiri dari 9 kabupaten di seluruh Indonesia dari beberapa provinsi. Di antaranya Sigi salah satunya, dan Sigi juga merupakan salah satu pendiri atau penggagas dari Lingkar Temu Kabupaten Lestari ini. Lingkar Temu Kabupaten Lestari disingkat dengan LTKL. Untung kita ketemu dengan seseorang yang sedikit tahu lebih banyak tentang kegiatan kita hari ini. Sebagai informasi, kita ada di ruang terbuka hijau Taman Tai Ganja di Kalukubula, Kabupaten Sigi. Boleh dikenali? Nama kami Muhammad Rizal, biasa dipanggil Rizal. Sehari-hari kami bertugas di Dinas Lingkungan Hidup sebagai pengendali dampak lingkungan. Pengendali dampak lingkungan. Ya, pengendali dampak lingkungan. Saya sedikit awam tentang hal-hal ini, tapi yang di awal disebutkan LTKL, hubungannya, kaitannya itu seperti apa? Kaitannya itu terkait dengan satu kata, yaitu lestari. Oh, ya. Dinas Lingkungan Hidup itu identik dengan penanaman pohon, pengelolaan sampah, dan sebagainya. Itu semuanya terkait dengan lingkungan lestari. Oh, iya betul. Jadi gini Bang, saya lebih pengen tahu lagi nih. Lingkungan hidup, melestarikan lingkungan hidup, dan itu tergabung di kegiatan ini jadinya. Iya. Tunggu. Kalau lingkungan hidup ada kementeriannya sendiri kan? Ada, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Dan kegiatan ini merupakan satu kegiatan yang dipelopori oleh LTKL, dan ini sudah merupakan festival yang kelima. Oh iya. Sebelumnya itu dilaksanakan di Gorontalo. Oh siap. Untuk diketahui juga, kegiatan kita hari ini berkunjung ke LTKL, Festival Lestari yang kelima, yang seperti disebutkan Abang Rizga tadi, ini kegiatan sudah terlaksana 5 kali. Nah ini, kalau sudah 5 kali berarti di tahun-tahun sebelumnya sudah pernah diadakan. Iya. Dan itu digulir di setiap daerah yang menjadi anggota LTKL. Dari 9 daerah tadi? 9 kabupaten. Boleh diinformasikan ke teman-teman kita Bang, siapa saja daerah itu? Dari Aceh Tamiang, Gorontalo, Sigi, Bone Bolango, masih ada 5 lagi tuh. Oh, berarti saya kurang hafal semua. Seluruh Indonesia tergabung di LTKL. Kalau prinsipnya saya melihat daerah-daerah terbelakang bukan juga, tapi daerah hijau. Iya, jadi mereka ini, kabupaten ini dipersatukan karena satu visi, yaitu lestari tadi itu. Dengan kabupaten ini merupakan ada backgroundnya, itu pasti ada hutan. Ada ini untuk untuk pelestarian lingkungan. Buktinya itu lestari. Iya, jadi penilaian dari kementerian jadinya. Kalau saya melihat gini Bang, berarti ini LTKL terbentuk, digagas oleh salah satunya penggagas tadi Kabupaten Sigi, melihat hutan, melihat alam. Iya. Oh siap. Sederhananya seperti itu ya. Festival Lestari ini sudah diadakan 5 kali dan dilaksanakan di 9 daerah yang terpilih. Iya. Oh iya. Yang tergabung dalam LTKL. Nah, Kabupaten Sigi baru pertama kali jadinya.
Baru pertama kali Baru ditunjuk sebagai pelaksana festival lestari yang kelima. Iya. Tujuan kegiatan ini diadakan apa, Pak? Pertama tujuannya tentunya sesuai dengan tema pasti lestari. Hmm? Tema yang dibangun atau yang diambil pada tahun ini yaitu tumbuh lebih baik. Jadi bisa dikonotasikan apa namanya, perekonomian tumbuh, tanamannya tumbuh dan sebagainya, itu semuanya tumbuh. Semangat Gitu. untuk Semangat melestarikan untuk melestarikan alam, tumbuh. menjaga sampah, Iya. Termasuk juga dalam pengolahan sampah. pengolahan sampah. Makanya Betul. dalam event ini kita tidak memperkenalkan penggunaan kemasan plastik sekali pakai. Di kejadian di area ini Di ya. area ini, khusus area ini tidak boleh ada Hmm, kemasan ya, plastik ya, sekali ya, pakai. ya. Kalau itu aturan atau untuk campaign mengkampanyekan itu. Tujuannya campaign, karena memang salah satu upaya kita untuk memperkenalkan, untuk biar sampah ini bisa terkelola dengan baik, yaitu dengan memberikan informasi kepada masyarakat, salah satunya lewat festival seperti ini. Oh iya, betul. Ih, kita bersyukur hari ini ketemu dengan orang yang bisa memberikan informasi. Nah, coba nih Bang, kalau kaitannya dengan lingkungan hidup, coba diberitahukan untuk kami orang awam ini. Sebenarnya semangat itu kan kadang-kadang juga fluktuatif, kadang-kadang ya mau, kadang-kadang juga ogah-ogahan. Iya. Nah, coba kalau untuk yang sederhananya seperti apa harusnya? Kalau untuk lingkungan sebenarnya teorinya itu sudah kita tahu sebenarnya teori. Tapi untuk praktek itu yang susah. Iya, yang bagian ini ya. Misalnya kita sudah paham untuk sampah itu harus dibuang pada tempatnya. Tapi pada kenyataannya Selokan masih tersumbat. banyak yang buang sampah di sembarang tempat. Betul. Nah, terus kayak itu tuh. Iya. Kalau untuk mengkampanyekan tadi, ya seharusnya dari keluarga, dari lembaga pendidikan, dari sosial masyarakat. Nah, sebagai ini nih, ya kalau kegiatan ini salah satunya itu bertujuan ke sana. Kalau sementara di lingkungan hidup, di tempat abang nih berkecimpung, berkegiatan setiap harinya, apa yang dilakukan? Ya, itu salah satu yang kita lakukan, yaitu terkait dengan pengolahan sampah, pelestarian. Pelestarian ini terkait dengan penanaman pohon, penanaman bambu. Jadi ada programnya SIGI, itu penanaman 1.000.000 bambu dan satu desa 1.000 pohon. Ya. Nah, itu programnya Kabupaten Sigi yang di apa namanya, anunya itu di DLH begitu. Diinisiasi ya? Iya, diinisiasi sama DLH. Iya. Jadi programnya bupati, tapi yang pelaksananya itu atau dinas teknisnya itu di DLH terkait pohon tadi itu, bambu, pengolahan sampah, terutama sampah plastik. Akhirnya kita semakin mengerti bahwa tentang menjaga kelestarian hidup, lingkungan, bumi, manusia, flora dan fauna di dalamnya ya sangat penting. Nah Bang, coba kalau ditarik kesimpulan, kegiatan ini tadi sudah sangat detail disebutkan, dijelaskan, dijabarkan. Apa yang bisa ditarik dari kegiatan ini? Benang merahnya apa nih? Jadi begini, biasanya festival itu identik dengan pagelaran musik, seni budaya. Tapi festival lestari ini agak beda dengan festival-festival biasanya. Selain pagelaran seni dan budaya, itu ada kegiatan lain atau event lain. Misalnya ada bincang sore, ada talk show, ada telusur lestari, ada telusur hutan. Itu semua yang menjadi rangkaian dari kegiatan event atau festival lestari ini. Nah, kemudian salah satu intinya atau tujuan goals yang ingin dicapai selain dari lestari tadi itu
yaitu menggait investor untuk masuk ke Sigi. Oh ya, yang Jadi salah satu yang terpenting itu ya, itu menggait intinya, investor untuk datang ke Sigi. menanamkan modalnya untuk demi melestarikan lingkungan Indonesia Iya. yang lebih baik, tumbuh lebih baik. Oke. Jadi ada untuk festival ini, Sigi itu menawarkan beberapa keunggulannya yang bisa dikembangkan, yang bisa dilirik oleh investor. Misalnya terkait dengan produk kita itu vanili yang ada di Palolo, kemudian bambu, kerajinan bambu itu yang ada di Salua, kemudian serai wangi itu yang ada di Desa Pulu. Nah, itu yang kita coba untuk kembangkan. Tentunya tujuan utamanya adalah peningkatan ekonomi, dan kata kuncinya itu lestari alamnya, sejahtera rakyat. Oh siap. Nah ini nih, orang awam kalau dibangunkan walaupun sudah pakai alarm masih tetap juga mau tidur. Begitupun saya lihat dan pasti saya sudah baca juga kejadiannya akan seperti itu. Sudah dituntun untuk buang sampah di tempat sampah, tapi tetap saja selokan mampet. Begini bang, nah coba kira-kira abang sudah bergaul dengan apa istilahnya bank sampah, mengenal seluk-beluk sampah, bagaimana melestarikan hidup, melestarikan kehidupan, menjaga sampah, menempatkan sampah pada posisinya. Coba buat pengumuman, bukan. Coba abang bisa nggak ini berikan sesuatu, berikan cambuk untuk kami supaya terbangun dari tidak sadar selama ini. Kenapa kita harus sadar terkait dengan pengolahan sampah terutama? Ya. Jadi sekarang ini isu terkait dengan pengolahan sampah plastik itu sudah menjadi isu global. Di Indonesia sendiri itu setiap tahunnya 64 juta ton 64 juta ton dihasilkan sampah plastik. Sampah plastik. Sementara kalau untuk 3,2%-nya itu dibuang di laut. Jadi Indonesia menjadi negara penghasil sampah terbesar kedua setelah Tiongkok yang dibuang di laut. Dampaknya apa? Di laut itu banyak biota laut, ikan. Ikan. Jadi ada beberapa kejadian itu ikan sudah memakan plastik, mikroplastik namanya. Dan beberapa penelitian itu sudah ditemukan di dalam perut ikan itu banyak terdapat mikroplastik. Itu nanti dampaknya bisa kita makan ikan dan bisa mengalir ke darah kita. Jadi kembalinya ke yang ini ya lebih ke jauh ya, saya pemikirannya lebih jauh. Yang usia kita bisa sampai mendekati 80-100 tahun jadi lebih pendek. Oke, betul. Karena kalau dengan mikroplastik itu bisa menyebabkan kanker. Nah, di Kabupaten Sigi sendiri itu sudah diteliti pada tahun 2020 9,3 ton setiap hari dihasilkan masyarakat Sigi khusus sampah plastik, atau 3.400 ton per tahun. Wow, prestasi untuk Kabupaten Sigi. Cukup banyak terkait dengan sampah plastik. Nah, masalahnya sampah plastik ini tidak terurai di tanah, tidak seperti dengan sampah organik yang bisa hilang sendiri dengan seiring dengan berjalannya waktu. Tapi untuk sampah plastik itu tidak bisa membutuhkan waktu sampai beratus-ratus tahun, bahkan sampai tidak terurai, terutama itu sampah styrofoam. Nah, salah satu langkah atau upaya kita yaitu membentuk bank sampah. Bank sampah ini dia konsepnya menampung sampah yang tentunya yang masih bisa bernilai ekonomi. Itu ditampung di bank sampah, nanti mereka catat, mereka timbang, dikonversi menjadi uang. Nah, itu walaupun nilainya sedikit, tapi tujuan utama kita adalah
untuk lestari tadi itu. Nah, jadi tujuan yang kedua adalah ekonomi. Daripada itu sampah hanya dibakar, mending sampahnya kita bawa ke bank sampah, bisa menjadi uang. Banyak informasi yang akan menjadi inspirasi yang edukasi kita. Ini bagian dari campaign, kampanye ada di dalam kegiatan event ini. Iya, makanya di dalam event ini semua pengunjung peserta tidak boleh menggunakan kemasan plastik sekali pakai. Itu sudah sesuai dengan regulasi yang ada di Kabupaten Sigi, Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2022 tentang pengurangan penggunaan kemasan plastik sekali pakai dan styrofoam. Oh, siap. Kita butuh waktu yang lebih panjang. Jadi kita butuh waktunya itu sebenarnya 3 kali 60 menit. Sayangnya kita dibatasi waktu, sudah menyimak panjang kali lebarnya, dan kita tadi sudah berkeliling melihat stand-stand ini ya. Saya berterima kasih banyak. Terakhir Bang Res ya. Pesan yang menggigit buat masyarakat, khususnya untuk saya nih sebagai warga dan terkhusus ya itu pada umumnya dan khususnya. Pertama, mari kita jaga alam seperti masukan dari BPBD. Ya. Jika kita jaga alam, alam juga jaga kita. Iya. Kalau dari lingkungan itu, kita selalu mengkampanyekan bagaimana kita menjaga kebersihan lingkungan, menanam pohon dan sebagainya. Nah, terkait dengan sampah ini menjadi masalah yang menakutkan di masa depan. Iya. Kita itu membagi level orang itu menjadi 4 dalam hal pengolahan sampah. Mudah-mudahan Pak Didi ini masuk di levelnya kedua lah. Di level yang pertama itu orang masih membuang sampah sembarang. Itu di level paling rendah itu. Jadi yang 10. Kemudian level yang kedua, orang sudah membuang sampah pada tempat. Nah, sudah mulai pintar buang sampah pada tempat. Yang ketiga, dia sudah mulai memilah sampah. Jadi di rumahnya itu sudah terpisah mana sampah organik, mana sampah anorganik. Sampah organiknya atau anorganiknya itu dia sudah bisa memilah lagi mana yang masih bernilai ekonomi, mana yang sudah tidak bernilai ekonomi, atau yang kita sebut dengan residu. Ya, Nah, ini level yang terakhir, level yang paling atas ini tingkatan yang paling tinggi. Dia sudah mampu mendaur ulang sampahnya. Misalnya sampah organik dibuat menjadi kompos atau menjadi makanan maggot seperti itu. Untuk sampah organiknya bisa macam-macam, misalnya botol plastik dibuat jadi pot dan sebagainya. Itu level yang paling. Nah, Pak Deddy ini masuk level yang mana ini? Dan penjelasan yang kita minta hanya sesaat, jadinya panjang kali lebar seperti ini. Saya berterima kasih banyak. Mudah-mudahan kesempatan berikutnya kita bisa ketemu lagi berkesempatan, dan saya minta waktunya lebih lama. Boleh, mungkin dengan tema yang lain tapi tetap dengan lestari. Dari Taman Taiganja Kalukubula Festival Lestari yang kelima. Jadi sama teman berterima kasih sudah menyimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sombong puasi, terima kasih.